penurunan tanah di sini per tahunnya 10 sampai 12 cm. Karena saya mendirikan rumah itu yang paling tinggi ini sudah hampir 2,5 meteran urukan. Jadi rumah yang asli dari segitiga itu sudah habis. Sebelum tahun 2007-2008 ini penduduk mencapai hampir 13.000 penduduk. Setelah tahun itu tinggal sekitar 12 ribuan penduduk. Nah ini di tahun 2003-2004 per Januari 2023 ini menurut profil desa itu tinggal 10.800-an. Jadi susutnya ya hampir mendekati plus minus 3 ribuan penduduk. Lah nak dipindah nggak kasih apa-apa sing kayak pindah apa? Kalau bisa mau berteriak, tapi mau teriak bagaimana? Karena ini faktor alam ya, kita istrinya ya yang bertahan ya hanya semangat untuk menghibur hati kita. Karena lambat laun kami belajar dari alam ini bisa untuk mencukupi kehidupan rumah tangga sehingga membuat semangat kami dalam hidup. Sejak tahun 90-an, Kabupaten Demak yang terletak di pesisir utara Jawa telah lama akrab dengan banjir rob akibat penurunan tanah dan naiknya permukaan air laut karena perubahan iklim. Air laut merangsek masuk, mengubah wajah desa-desa pesisir. Sawah-sawah subur berubah menjadi genangan air. Jalan-jalan lenyap, ditelan gelombang, dan rumah-rumah hanya menyisakan atap sebagai saksi bisu. Banjir rob bukan lagi ancaman musiman. Kini, ia hadir tanpa mengenal waktu. Abrasi laut yang terus menggerus daratan telah memaksa banyak warga meninggalkan rumah dan tanah asal mereka. Namun, tidak semua memilih untuk pergi. Di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, awalnya ada 220 kakak yang tinggal di desa ini. Namun kini, hanya satu keluarga yang tersisa, keluarga Pasijah atau yang akrab disapa Makjah. Keluarga ini bertahan di daratan yang telah menjadi laut, berdamai dengan perubahan yang tak terhindarkan. Asik akhirnya niku tahun 2000. Kan rope dikit-dikit, terus kok semakin tinggi. Lah tahun 5 niku do ratahan, minta lokasi tanah. Terus nyuwun niku dikasih, terus nyoto dikasih, terus pindah dikit-dikit. Habisnya tahun 10 Makjah nggak mau keluar, kok di sini aja. Sedikit material masih tenggelam, dan ini ditinggi ke nggak di tinggi udah peng 3 kali, jadi udah diurut separuh lah, masih tenggelam setengah meter masihan. Setiap hari datang rob datang terus, nggak tahu perai. Jam 2 udah rob, jam 2 malam. Paling parah 2 meter. Makjah tetap bertahan di sini. Ini rumahnya. Nanti nyatanya masih tinggi terus ditinggi.
Makja ditinggal keluarga, temen-temen, dia punya perasaan. Wes makja nyatai mantep di sini. Ia menanam mangrove sejak tahun 2000 untuk melindungi rumahnya dan mencoba memperbaiki lingkungan. Hutan mangrove kini terhampar di depan rumahnya. Aslinya dia belum kena abrasi. Segala kalau wijo lah, padi lah, apa ada makja tani. Lah bertani itu kok kena tenggelam dikit-dikit terus dicemplung-cemplung dewe tambak lah. Tambak anggean terus niki laut. Wis habis. Ini terus makja itu terus ambil sendiri sampai segini. Makja nggih ngambil terus sendiri. Saya poti lah. Ya alhamdulillah lah, nggih mertahan angin, mertahan ombak, ngasihi rumah burung. Alhamdulillah burungnya sak banyaknya itu. Lingkungan mangrove itu betul-betul ada manfaatnya. Gawe lingkungan desane aman. Di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, warga juga menghadapi tantangan yang sama. Banjir rob terus datang tanpa aba-aba, memaksa warga beradaptasi. Mereka meninggikan rumah, mengubah profesi, dan mencari cara agar tetap bertahan di tengah keterbatasan. Susmadi, warga perumahan Pondok Raden Patah tahap 1 ini juga mengalami banyak perubahan drastis. Kondisinya ada tahun 90, setelah itu berapa tahun kemudian di antara 5 sampai 7 tahunan, air laut mulai masuk ke pemukiman dan di areal pertanian. Sehingga banyak tanaman-tanaman pertanian dan sebagainya sudah tidak bisa maksimal, tidak bisa hidup, mati karena terdampak air asin atau air rob. Tapi setelah berapa tahun kemudian, sejak tahun 2014-15 ini pemukiman makin parah atau makin ekstrim karena air masuk, air robnya itu makin tinggi. Karena dampak air rob yang ekstrim ini, warga kepindahnya ada mandiri. Mandiri itu kemanjangan sendiri, menghilangkan tempat tinggal, ada yang ikut keluarga, ada yang kos di luar, dan juga ya bagi mereka yang mampu ada punya aset di luar, membangun di luar. Fasilitas pemerintah termasuk bantuan untuk relokasi sampai saat ini belum ada. Dan juga sebagian masih ada yang bertempat tinggal di sini seperti saya ini adalah masih bertahan dan semangat. Karena punya sedikit ya gimana ya, tantangan lah bagi saya. Ini yang paling masuk paling tinggi. Pada rumah ini sudah saya naikkan kurang lebih sekitar 2,5 meter. Di bulan Mei 2002 kemarin adalah posisinya di sini, sudah naik. Jadi sebelum 2002 itu sudah ada naik sekian. Ini sudah masih kelihatan bekas-bekasnya karena air asin melekat pada dinding.
Biasanya kalau banjirop datang, sulit untuk berangkat sekolah. Tetap pergi ke sekolah. Di tengah genangan air yang tak pernah surut, SD Negeri Sriwulan 3 berdiri sebagai simbol perjuangan pendidikan. Setengah badan sekolah ini sudah ditelan tanah. Meja-meja belajar rusak, bangku sekolah lapuk. Untuk sekolah ini mulai berdampak rob itu tahun 2015 ke sini, semakin parah. Yang dulu kita, anak-anak kita bisa belajar dengan nyaman, dengan adanya dampak seperti ini, anak-anak harus belajar sambil digenangi air rob. Untuk SD Sriwulan 3 ini dari tahun ke tahun juga semakin anak-anaknya semakin berkurang ya, karena dampak rob yang sangat luar biasa ini di sini. Untuk kelas yang ada di kelas 5, kelas 1 dan yang di ruang guru ini sudah tidak bisa dipakai sama sekali karena dengan datangnya rob sangat dalam sepah, Mbak. Jadi tidak bisa dipakai sehingga hanya kelas itu ditinggalkan. Kita ganti yang baru. Ini yang tadi jendela belum tenggelam. Kalau banjirop datang, sekolah nggak kelihatan, jadi air semua. Belajar sambil di bawahnya ada air. Meski dikelilingi oleh berbagai keterbatasan, semangat anak-anak dan guru tak pernah surut. Di ruang kelas yang baru dibangun, mereka melanjutkan perjuangan untuk pendidikan. Dampaknya sangat luar biasa, Mbak. Jadi kalau dulu kita itu 2 rombel, satu rombelnya itu bisa 42, 48 satu kelasnya. Sekarang semakin menyusut. Tahun kemarin kita hanya dapat 20 siswa karena akibat dampak dari sekolah kita yang rob itu tadi, kena rob tadi. Kita memang berkomitmen, meskipun kita terpuruk dalam bangunan dan rob, tapi prestasi adalah nomor 1. Sehingga kita harus selalu memberikan semangat pada anak-anak, memberikan motivasi pada anak untuk selalu berangkat ke sekolah, untuk selalu belajar, meskipun di rumahnya rob. Pokoknya kamu harus jangan kalah dengan keadaan. Apapun yang terjadi, prestasi nomor 1. Semoga ini bisa kayak dulu lagi dan sekolah saya bisa kayak dulu. Supaya saya bisa aktif lagi sekolahnya. Keisha tak bisa menutupi kesedihannya. Tempat bermain yang dulunya luas, kini hanya tersisa genangan air. Ia rindu Sriwulan yang dulu. Dulu wilayah ini sawah-sawah semua. Dan situ sekolahannya masih aktif. Tapi setelah banjirop datang, udah pindah semua. Aktivitas saya yang berkurang dari banjirop ini adalah bermain bersama teman-teman. Pergi menjadi sulit karena banjirop. Kalau banjiropnya sudah tinggi sekali, itu ada yang jalan, ada yang naik perahu. Ini luar biasa. Semangat, Bun. Karena banjirnya yang besar. Dulu pernah banjirop sepinggang dan itu nggak bisa keluar di rumah sama sekali. Kayaknya ada seminggu. Jadi ngapain aja di rumah? Iya, ya
main-main toh, main HP, belajar gitu. Sampai dia surut baru bisa keluar. Yang saya inginkan, ingin kayak dulu lagi. Enggak banjir, banyak tempat bermain, suasananya enak gitu. Bagi Mak Jah, meninggalkan Bedono bukanlah pilihan. Di sini, ia menemukan ladang kehidupan baru. Laut yang menyelimuti rumahnya kini adalah sumber rezeki yang terus ia syukuri. Anaknya itu menurut mamanya, tidak tahu mama ayo pindah enggak. Pokoknya kintil mak lah. Adem sendirian, mandiri sendiri. Ya semacam pokoknya desa ini Rejosari mau tenggelam lah, mau airnya tinggi. Ya semacam dia tetap di sini. Nanti di akar rumahnya, ditinggi. Soalnya Mak Jah punya usaha. Ya nyariin uang, nanti dikasih ke anak-anak itu, gawe nyariin ilmu. Serupa dengan Mak Jah, Susmadi juga memilih untuk terus bertahan dan belum terfikir untuk berpindah. Ia memilih untuk bersahabat dengan kondisi yang ada saat ini. Ia menemukan cara baru untuk bertahan hidup di tengah tantangan. Ketika lahan pertaniannya berubah menjadi genangan air, Susmadi terus beradaptasi. Kini, ia membuka usaha sederhana mengolah hasil laut. Tadinya saya juga pusing Mbak, menyelesaikan sekolah dan sebagainya. Tapi saya menyatu dengan alam, dengan potensi lokal yang ada, dengan aerob. Berkreasi timbul pikiran yang positif untuk menjaga dan menghidupi dirinya sendiri. Sebetulnya sini dari warga sini termasuk saya ini sama sekali tidak mempergantungkan dapat bantuan untuk membangun rumah atau apa, sehingga kita dalam hal seperti ini kalau kita bisa berpikir mandiri itu lebih tenang dan lebih bisa kita beredukasi dengan sesuai potensi lokal yang ada. Pembangunan jalan tol di atas daratan yang hilang ini digadang-gadang menjadi solusi bagi masalah banjir rob di Kabupaten Demak. Dengan harapan mengurangi genangan air yang semakin luas dan menghubungkan jalur transportasi vital, proyek ini membawa optimisme bagi sebagian warga. Namun rupanya alih-alih menjadi solusi, keberadaan jalan tol justru dianggap memperburuk keadaan. Sistem drainase yang tidak memadai dan struktur jalan yang masif mempersempit ruang bagi air laut untuk mengalir, menciptakan genangan yang lebih parah di beberapa wilayah. Sebetulnya ini analisa dari Pak Pakar itu mengakibatkan dari pembangunan nanti akan kering kembali dan bisa ditanami pertanian. Tapi kenyataan berapa tahun sampai saat ini air bahkan lebih tinggi dan masuk ke pemukiman, masuk ke jalan raya. Nah, jalan raya akses Semarang Demak ini, wah ini luar biasa. Tingginya air pasang ini kemudian seperti yang di luar jalan tol, bahkan justru lebih parah. Seperti daerah Timbul Sloko, Bedono, dan sebagainya. Ini juga termasuk momen pemerintah mau gimana lagi untuk jalan tol ini.
Kalau dulu maunya untuk Sri Wulan itu sabuk pantai keliling tertutup, tapi sudah terjadi realisasi untuk program jalan tol ya kita sebagai masyarakat ya tinggal mengikuti. Walaupun apa bentuknya terjadi situasi alam yang ekstrim, kita tetap semangat. Dan sinerginitas terhadap masyarakat, pemerintah, baik desa, kecamatan, kabupaten, kita selalu beriringan. Sehingga dalam beriringan ini kita bisa memecahkan suatu masalah apa yang terjadi di lingkungan. Karena permasalahan ini yang ada bukan di kabupaten atau di kecamatan, adalah permasalahan ini adalah di sektor titik masyarakat. Ini adalah permasalahan yang sangat betul-betul mendasar. Desa Bedono dan Sri Wulan adalah gambaran nyata dampak perubahan iklim. Di tengah semua tantangan, ada cerita tentang keberanian, keteguhan hati, dan harapan. Bagi saya juga sebagai bom waktu, karena saya tempat tinggal sini sudah hampir 30 tahun lebih. Sehingga fenomena alam ini mau nggak mau kami sudah menyatu dan mempelajari. Nah itu kalau kedepannya yaitu untuk membuat masyarakat atau penduduk ini tetap semangat, ya kita dari pemerintah juga membidik atau memberikan solusi apa yang dirasakan oleh masyarakat sebagai apa yang dia punya atau dia yang mampunya apa. Ini sebetulnya seperti ini akan membuat penduduk akan lebih tenang.